ibu bapaknya tidak lagi sanggup menyekolahkan anak. Orang yang hari ini sukses, Pak, apapun levelnya, dari yang paling tinggi sampai suksesnya yang sedang-sedang aja, itu asal muasalnya, awal mulanya itu adalah orang-orang yang biasa saja. Tidurnya di pos satpam, pengunjung hotel bawa mobil, nah itu mobilnya dia yang cuci, Pak. Siapa yang mau sukses? Kurang keras, siapa yang mau sukses? Apa kabar? Apa kabar? Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, kita memulai dengan semangat supaya perjalanan acara ini juga semangat dan kita akhiri sampai pulang ke rumah kita tetap semangat. Tahun sebab Pak, kita harus semangat karena kalau tanpa semangat apapun menjadi berat. Kira-kira nasib kita semua ke depan akan sama dengan hari ini atau lebih baik? Pengennya? Semua orang mesti pengennya lebih baik. Tapi pertanyaannya maju lagi satu, pasti lebih baik atau kayak apa? Bisa dipastikan nggak? Ayo. Karena keinginan itu kan belum kejadian. Yang saya tanyakan kira-kira kejadian yang akan terjadi dengan Bapak Ibu setahun yang akan datang kayak apa? Sudah tergambar belum? Kenapa belum? Karena belum dilaksanakan. Bapak Ibu mau tahu rahasianya? Bagaimana nasib kita ke depan? Mau? Mau tahu? Tapi saya tanya dulu, di antara kita yang hadir semua di sini, siapa yang ingin benar-benar hidupnya ke depan jauh lebih baik? Angkat tangan. Yang ingin lebih baik saja. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Luar biasa. Siapa yang ingin sukses? Coba angkat tangan. Oh ini sih nggak pengen lah. Yang ingin sukses, saya mohon angkat tangan. Yang mau sukses saja. Katakan saya. Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau sukses? Kurang keras. Siapa yang mau sukses? Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, kenapa kita mulai dengan kata-kata ini? Karena kita semua pada dasarnya, termasuk orang-orang di luar sana, salah satu tujuan hidup adalah dia ingin meraih sukses. Betul? Meraih hidup lebih baik. Syukur naiknya bisa beberapa kali lipat. Tentu pertanyaannya begini, kumaha caranya? Leres? Bagaimana caranya? Kenapa? Pak, kayaknya kalau saya susah Pak sukses ini. Loh kenapa? Saya kan sekolah cuma SD. Sekolah saya cuma SMP. Pendidikan saya nggak tinggi. Ada yang bilang begitu Pak? Pak, mana mungkin saya sukses? Saya kan orang di kampung Pak, saya bukan orang kota, pergaulan saya terbatas. Pak, mana mungkin saya sukses? Ngurus usaha yang kecil aja bingung Pak. Jadi ngurus entok aja, entoknya bapak ladang apa yang saya ditewakkan. Pak, mana mungkin saya sukses? Saya masih sangat muda Pak, belum pengalaman. Betul Pak? Atau sebaliknya, Pak Yanwar, mana mungkin Pak saya sukses? Usia saya aja sudah di atas angka 5 Pak, mana mungkin sukses? Betul nggak Pak? Bapak Ibu, banyak alasan kenapa orang berkata bahwa dirinya sulit untuk maju dan sulit untuk sukses. Betul? Contoh alasannya Pak, yang tadi saya sebutkan. Padahal kalau berapa? Memponis diri dan celakanya itu nggak sadar. Mending kalau ponisnya cuma sekali kasih keluar. Ini ponisnya setiap kali. Setiap kali orang tanya, jawabannya hampir sama. Wah, kurang orang banyak, bisa makan sehari sekali udah cukup.
makan sehari 3 kali udah alhamdulillah. Ini bisa kegiatannya udah syukur. Aduh, pulang nggak bayar pun bisa Bapak Ibu, tanpa sadar ini terjadi pada hampir kebanyakan orang di luar sana. Mudah-mudahan di sini enggak, Pak. Mudah-mudahan di sini enggak. Karena itu perkenankan saya mengajak Bapak Ibu melihat barang sejenak tentang rahasia ini. Sebab ini rahasia, Pak. Kalau bukan rahasia sih orang pasti sudah tahu. Betul ya? Saya buka rahasia ini kenapa? Karena saya dengar dari penulis yang hadir adalah teman-teman semua, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang ingin merubah hidup dengan jalur wirausaha. Betul? Betul ya? Supaya saya nggak salah paham. Dan wirausahanya katanya sudah dipilih dalam usaha apa? Peternak entok. Sehingga saya menganggap bahwa berarti kita yang hadir di sini adalah memang ingin merubah hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu boleh percaya boleh enggak? Orang yang hari ini sukses, Pak, apapun levelnya, dari yang paling tinggi sampai suksesnya yang sedang-sedang aja, itu asal muasalnya, awal mulanya itu adalah orang-orang yang biasa saja. Bahkan kadang sekolahnya nggak lulus. Bahkan kalau mengikuti riwayat waktu di keluarganya, dia rata-rata orang yang hidupnya bukan orang yang berkecukupan. Untuk sekolah saja berat, untuk makan sehari-hari pun berat. Ini contohnya, Pak. Supaya nggak salah paham. Kalau di luaran sana kita ngelihat, oh itu hebat banget sukses. Itu sekarang, Pak, kita lihatnya, Pak. Tapi coba cek masa lalunya. Ini contoh, Pak, namanya Gusti Ngurah Ano. Bapak kalau ke Bali, itu di sana ada tokoh oleh-oleh sangat terkenal namanya Krishna. Ada yang pernah ke Bali? Ada? Mau ke Bali, Pak? Mau ke Bali? Kita ketemu di sana gimana? Ini namanya Gusti Ngurah Ano. Sudah sangat terkenal di Bali. Hari ini memang sudah sukses dan sangat-sangat sukses sebagai salah satu contoh usahawan lokal Bali yang namanya sudah mendunia. Bapak Ibu tahu, ini berasal dari keluarga yang sangat miskin dari wilayah Bali Utara. Saking miskinnya, ibu bapaknya tidak lagi sanggup menyekolahkan anaknya. Udah biaya orang tua untuk sekolah anak ini udah nggak bisa. Sehingga akhirnya lulus SD bukannya sekolah, akhirnya dia malah merantau ke kota. Kalau bahasa orang di sini mah ke kota. Kalau di sana berarti Bali Utara merantaunya ke Denpasar. Jadi kotanya itu Denpasar. Merantau pada usia belasan tahun. Pertanyaan kita, apa yang dilakukan di Denpasar usia belasan tahun begitu? Keahlian nggak punya, pengalaman nggak punya, masih anak-anak begitu, anak remaja. Akhirnya dia kerja menjadi tukang cuci mobil. Yang penting kan bisa makan, karena di Denpasar, di ibu kota Bali, nggak ada keluarga yang bisa dihubungi. Di mana tidurnya? Tidurnya di pos satpam. Pos satpam di salah satu hotel di Bali. Kalau di Bali itu hotel banyak. Kadang-kadang satpamnya baik-baik, perantau-perantau yang susah dapat tempat tidur, karena dikasih tidurnya di pos satpam. Pengunjung hotel bawa mobil, nah itu mobilnya dia yang cuci, Pak. Dia lakukan itu bertahun-tahun, kurang lebih 3-4 tahun dia tukang cuci mobil pada usia belasan tahun. Dia udah mulai umur 12-13 tahun. Ada di sini yang pada umur itu sudah cuci mobil, Pak? Ada, dan sudah merantau. Yang penting itu sudah merantau pada umur segitu, Pak. Bukan dengan orang
umur 11, umur 12 tahun merantau ke Jakarta atau merantau ke Bandung, nggak ada siapa-siapa, hidup sorangan di sana. Dari awal aja sudah kelihatan orang ini luar biasa. Betul. Sebab kalau nggak punya keberanian yang nekat, nggak mungkin itu berani ninggalin kampung umur yang sangat muda, nggak tahu apa yang terjadi. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya dia pindah kerja ke perusahaan konveksi. Pindah kerja di usaha konveksi, tukang jahit di konveksi kan jahit. Lama juga kerja di situ. Tapi hebatnya anak ini karena memang punya cita-cita ingin merubah hidup, dia nggak sekedar kerja Bapak Ibu. Dia melihat ini si bos orang kerja ini dibayar berapa. Kan dia sudah bisa ngitung dengan bayaran yang dia terima kan. Ini bos ini dari mana ngambil barang? Ngambil apa namanya Pak? Bahan. Benangnya dari mana? Terus setelah jadi ini dilemparnya kemana? Jadi berbulan-bulan bertahun-tahun dia kerja, dia sambil pelajari itu Pak. Itu dari situ aja udah kelihatan dia yang merubah hidup. Kalau orang biasa dia kerja sekedar kerja dapat gaji untuk makan Pak. Betul nggak? Kita ini kebiasaan kerja sama orang, tidak mau belajar mengambil ilmunya, tapi hanya sekedar numpang kerja dapat uang untuk makan dan biaya hidup lain. Kalau anak ini bahan masuk, ini dari mana? Iseng-iseng kan tanya sama supir yang bawa, kan ini dari mana? Di mana ini alamatnya? Itu dicatat Pak sama dia. Benangnya segala macam harganya. Singkat cerita Bapak Ibu, dia kumpulin uang. Setelah dia merasa cukup, dia keluar dan dia mulai bikin usaha konveksi rumahan. Itu pun dikontrakan dengan kontrak pada usia yang sudah bertahun. Singkat cerita Bapak Ibu, saya disampaikan akhirnya saya biasa panggil beliau ini Mas Ajik. Namanya Muslim Murah Alam, tapi di Bali dikenal namanya Mas Ajik. Dia mulai buka toko, dan akhirnya sekarang buka toko oleh-oleh terbesar di Bali dengan omset sudah miliaran rupiah.